Putri Sembada, Bab 6, Ibu, Nenek, dan Warisan yang Dilupakan. Malam itu suasana rumah terasa lengang. Rara duduk di kursinya, buku kuliah terbuka tapi tak tersentuh. Tangannya sibuk mencoret-coret kertas, menuliskan hal-hal random yang tak ada hubungannya dengan materi. Sejak kejadian-kejadian aneh belakangan ini, dari pasar sampai pertemuannya dengan Yuda, kepalanya terus dihantui pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bukan lagi soal, kenapa aku bisa kuat, itu sudah jelas. Ibunya sendiri pernah bilang kalau kekuatan itu memang ada dalam dirinya, dan ia harus hati-hati agar tidak dipamerkan sembarangan. Masalahnya sekarang, kenapa ia bisa punya kekuatan itu? Kalau cuma karena genetik, kok kayaknya nggak masuk akal, ya, gumamnya. Ia ingat bagaimana Bu Lastri pernah menekankan bahwa dulu beliau juga memiliki kekuatan yang sama, tapi hilang karena kesalahan masa lalu. Namun, setiap kali Rara mencoba menggali lebih jauh, jawabannya selalu mengambang. Seolah ada dinding tebal yang membatasi. Rara berdecak, lalu bangkit dari kursi. Ia melangkah ke ruang tengah, di mana Bu Lastri duduk santai dengan bantal guling di pangkuan, matanya fokus pada sinetron malam. "Bu," panggil Rara sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa dengan gaya manja. "Apaan, Ra? Ibu lagi serius nonton, loh." Rara tidak menjawab langsung. Ia menatap layar TV sebentar, lalu mematikan suara dengan remote. "Aku mau tanya sesuatu, dan kali ini ibu nggak boleh ngeles." Bu Lastri menoleh dengan wajah waspada. "Kamu kenapa, sih?" Mukanya serius amat. "Ibu pernah bilang kalau aku punya kekuatan. Bahkan ibu juga pernah punya dulu. Tapi, asal-usulnya apa? Dari mana, Bu? Masa keluarga kita kayak punya cheat code sendiri?" Bu Lastri terdiam, sekilas ekspresi gugup melintas di wajahnya, tapi ia cepat-cepat menutupi dengan senyum tipis. "Ra, yang penting kamu tahu batasnya. Jangan pamer, jangan sombong, jangan pakai buat hal aneh-aneh. Itu aja." Rara mengernyit. "Itu kan udah aku tahu. Tapi aku pengen ngerti, Bu. Aku ini sebenarnya apa? Normal nggak? Jangan-jangan aku eksperimen gagal yang ditukar di rumah sakit waktu bayi." Astagfirullah, anak ini," Bu Lastri menepuk bahunya. "Nggak ada-ada aja mikirnya." "Tapi Bu," Rara menatapnya serius, matanya agak berkaca. "Aku nggak bisa pura-pura biasa aja. Kalau aku terus disuruh nutupin tanpa tahu kenapa, rasanya kayak aku ini orang asing di tubuhku sendiri." Hening, hanya kipas angin yang berderit pelan, menemani tatapan ibu anak itu. Bu Lastri menarik napas panjang. "Ra, ada hal-hal yang memang belum waktunya kamu tahu." "Belum waktunya? Umurku udah 20, Bu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Lastri memalingkan wajah, jelas-jelas menghindar. Namun dari sorot matanya, Rara bisa menebak, ibunya memang tahu lebih banyak, tapi sengaja menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tekad Rara muncul. Ia harus menemukan jawabannya, entah ibunya mau cerita atau tidak. Rara masih menatap ibunya dengan tatapan penuh tuntutan. Ia jarang sekali berani melawan begini, biasanya cukup disuapi alasan sederhana lalu diam. Tapi kali ini berbeda. "Bu, aku serius. Kalau ibu masih ngeles, aku sumpah bakal cari tahu sendiri." Nada suaranya mantap, walau tubuh mungilnya tetap terlihat imut, lebih mirip anak kecil ngambek daripada pahlawan super. Bu Lastri menutup wajahnya dengan tangan. "Astaga, Rara, kamu ini kayak bapak wartawan yang lagi wawancara tersangka." Nyerang terus pertanyaannya. "Ya salah sendiri, ibu nggak pernah mau cerita." Ada jeda panjang, lalu, perlahan, Bu Lastri menghela napas berat. "Oke, tapi janji ya, jangan cerita ke orang lain. Bahkan ke si Kasa itu. Apalagi ke cowok-cowok ganteng yang sekarang suka nongol di sekitar kamu." Rara mengerling. "Maksudnya Yuda, siapa lagi? Ibu udah paham tipe kamu tuh." "Bu," Rara merona merah, langsung menutup muka dengan bantal sofa. Tawa kecil Bu Lastri terdengar, tapi cepat reda. Ia lalu menatap ke arah jendela, matanya menerawang. "Ibu dulu juga kayak kamu. Kecil, lincah, kuatnya nggak masuk akal. Pokoknya, bisa bikin orang sekitar melongo. Dan jujur, ibu dulu suka banget pamer." Rara mengangkat kepala, menunggu kelanjutan cerita. "Ada tetangga yang suka ngeremehin,
bilang anak kampung kayak ibu nggak bisa apa-apa. Sekali waktu mereka butuh angkat lemari, ibu tunjukin tenaga. Semua langsung tercengang. Ia tersenyum getir. Rasanya puas, tapi juga bikin ibu ketagihan pamer. Terus, ya makin lama makin parah. Ibu sengaja adu kekuatan sama laki-laki di kampung, adu dorong karung beras, angkat genteng, bahkan pernah adu tarik tambang lawan satu RT. Rara menahan tawa. Ibu serius? Satu RT lawan ibu sendiri? Serius? Dan tahu nggak hasilnya? Apa? Ibu menang. Rara langsung terpingkal. Astaga, Bu, ibu kayak villain di anime shonen. Momen humor itu sejenak mengendurkan suasana. Namun kemudian Bu Lastri menunduk, wajahnya berubah muram. Tapi dari situlah masalah mulai. Orang-orang jadi takut. Mereka bukan kagum, tapi merasa ibu aneh. Bahkan ada yang bilang ibu bukan manusia biasa. Lama-lama ibu nggak punya teman, dijauhi, dianggap kutukan. Suara Bu Lastri bergetar, dan suatu hari, kekuatan itu hilang begitu saja. Seolah dicabut, mungkin karena ibu menyalahgunakannya, mungkin juga, karena memang ada batasannya. Rara terdiam, perasaannya campur aduk. Selama ini ia hanya melihat ibunya sebagai sosok cerewet yang suka mengatur. Tak pernah terbayang bahwa Bu Lastri menyimpan masa lalu getir seperti itu. Aku nggak tahu, Bu. Rara menelan ludah. Berarti kekuatanku juga bisa hilang kayak gitu. Mungkin, jawab Bu Lastri singkat. Atau mungkin tidak, ibu sendiri nggak tahu pastinya. Yang jelas, ibu nggak mau kamu ngalamin hal yang sama. Dihormati karena takut itu rasanya kosong. Keheningan menggantung lagi. Rara menatap ibunya, kali ini dengan campuran iba dan rasa penasaran yang semakin membara. Ia tahu satu hal pasti, cerita ibunya belum lengkap. Masih ada rahasia yang lebih dalam, yang tak diucapkan malam itu. Rara terdiam cukup lama setelah mendengar kisah ibunya. Ada rasa iba, tapi juga dorongan kuat untuk tahu lebih jauh. Sesuatu dalam nada suara Bu Lastri membuatnya yakin bahwa cerita itu masih belum utuh. Bu, Rara akhirnya bersuara pelan, tapi penuh tekanan. Kalau kekuatan ini bisa hilang, berarti ada aturannya, kan? Maksudku, bukan cuma sekadar karena ibu pamer, terus tiba-tiba lenyap. Kayak ada sistemnya gitu. Bu Lastri menghela napas, menunduk sambil meremas ujung bantal. Kamu ini terlalu banyak nonton drama fantasi, ya. Hidup nggak serumit itu. Tapi jelas-jelas serumit itu, Bu. Rara membalas cepat. Kalau nggak, kenapa kekuatan ini turun ke aku juga? Kalau bukan kebetulan, berarti ada garisnya. Ada sesuatu yang diwariskan. Dan ibu pasti tahu. Tatapan Rara menembus, membuat Bu Lastri gelisah. Ia berusaha tersenyum, tapi jelas-jelas palsu. Ibu, tolonglah. Suara Rara melembut. Aku cuma pengen ngerti siapa aku sebenarnya. Aku capek kalau harus berpura-pura biasa tanpa tahu alasannya. Kata-kata itu menusuk. Bu Lastri akhirnya berdiri, berjalan mondar-mandir, seperti orang yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ada hal-hal yang sebaiknya kamu nggak usik dulu. Semakin kamu gali, semakin berat beban yang harus kamu tanggung. Berarti emang ada rahasia besar, kan? Rara bangkit, kini berdiri tepat di hadapan ibunya. Bu, aku udah dewasa. Aku bisa handle. Dewasa apanya? Tadi siang aja kamu masih nangis gara-gara ketemu cowok ganteng kehujanan. Bu, jangan ganti topik. Rara langsung meledak, wajahnya merah padam. Momen singkat itu membuat ketegangan sedikit pecah, tapi Bu Lastri cepat kembali serius. Ia menatap anaknya lekat-lekat, lalu menggeleng. Ibu nggak bisa jawab semua pertanyaanmu. Bukan karena ibu nggak mau, tapi karena memang bukan ibu yang berhak cerita. Rara menelan ludah. Maksudnya, kalau kamu benar-benar pengen tahu asal-usul kekuatan ini, tanyalah ke Nenek Marni. Hanya dia yang masih menyimpan jawabannya. Nama itu membuat jantung Rara berdegup lebih cepat. Ia memang sayang pada neneknya, tapi juga tahu betapa neneknya bisa keras kepala. Mendapat cerita detail dari beliau bukan perkara mudah. Kenapa harus nenek? Ibu kan juga ngalamin sendiri. Pengalaman ibu cuma sebagian, Yang lebih dalam, yang asli, nenekmu yang tahu. Dan kalau kamu mau tahu, berarti kamu harus siap dengar semuanya. Termasuk hal-hal yang mungkin gak enak. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Rara menggigit bibir,
hatinya diliputi rasa campur aduk, takut, penasaran, tapi juga semangat. Ia tahu, langkah selanjutnya jelas, ia harus menemui Nenek Marni. Bu Lastri duduk kembali, wajahnya letih tapi matanya tegas. Besok sore, pulanglah ke rumah nenekmu. Tapi ingat, jangan sampai kamu ceroboh setelah dengar apapun yang beliau katakan. Janji, Rara mengangguk pelan. Janji, Bu. Malam itu, ia berbaring kembali di kamarnya. Namun kali ini, bukannya kosong, pikirannya penuh bayangan baru, Nenek Marni, warisan yang misterius, dan kebenaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Sore berikutnya, Rara berangkat ke rumah neneknya dengan perasaan campur aduk. Motor matic kesayangannya melaju pelan melewati jalanan kampung yang rindang. Bau tanah basah masih terasa setelah hujan siang tadi, dan udara malang yang sejuk membuatnya agak tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Rumah Nenek Marni terletak di pinggiran desa, tidak terlalu jauh dari kota tapi suasananya sudah berbeda. Pagar kayu, halaman penuh tanaman obat, dan suara ayam jago yang entah kenapa selalu berkokok di jam-jam aneh. Begitu sampai, Rara menurunkan standarannya, lalu mengetuk pintu sambil berseru. "Nek, ini Rara." Tak lama kemudian pintu kayu terbuka. Nenek Marni muncul dengan kebaya sederhana, wajahnya keriput tapi tatapannya masih tajam. "Loh, cucu manis, tumben datang gak pakai kabar dulu." Rara tersenyum lebar, langsung memeluk neneknya. "Kangen, Nek?" "Nggak boleh ya." "Boleh, boleh. Tapi jangan manis-manis gitu, nanti aku curiga ada maunya." Rara terkekeh, merasa ketahuan. Mereka masuk ke ruang tamu, aroma wedang jahe yang baru diseduh langsung menyambut. Rara duduk sambil memandang foto-foto lama di dinding, wajah kakeknya, ayahnya, dan juga ibunya saat muda. Ada sesuatu yang menggetarkan dada Rara melihat foto itu, seakan sejarah keluarga ini menyimpan cerita besar. "Nek," Rara membuka suara setelah beberapa tegukan wedang. "Aku mau tanya sesuatu." Nenek Marni melirik dengan senyum tipis. "Nah, kan bener dugaanku. Kalau cucu ini mendadak rajin, pasti ada udang di balik bakwan." "Serius, Nek?" Rara menunduk, lalu menatap neneknya lagi. "Aku pengen tahu, kenapa aku bisa sekuat ini." Hening sejenak, Nenek Marni tak langsung menjawab. Ia menaruh cangkirnya pelan, lalu bergeser di kursi, menatap Rara dengan sorot mata yang dalam. "Pertanyaan itu sudah seharusnya datang," ucapnya lirih. "Tapi kamu yakin siap dengar jawabannya?" Rara mengangguk mantap, walau dalam hati ada sedikit gentar. Namun alih-alih menjawab, Nenek Marni menggeleng. "Belum saatnya, Nek." Rara merengek seperti anak kecil. "Aku udah nggak tahan, ibu juga nggak mau cerita. Katanya cuma nenek yang tahu." Nenek mendesah panjang. "Ibumu benar-benar keras kepala, seharusnya dia bisa kasih jawaban yang cukup. Dia cuma cerita dulu pernah punya kekuatan tapi hilang. Itu aja, aku butuh tahu lebih." Kata-kata itu membuat Nenek Marni menutup mata sebentar, seakan sedang menimbang. Lalu akhirnya ia berkata, "Baiklah. Tapi dengarkan baik-baik, jangan dipotong. Kekuatanmu bukan kutukan, bukan kebetulan. Itu adalah warisan dari darah yang mengalir di keluarga kita." Rara menegakkan tubuhnya. "Warisan, ya." Nenek Marni menatapnya dalam-dalam. "Kita berasal dari garis keturunan lama, dari para perempuan yang dipercaya menjaga kekuatan leluhur. Kekuatan itu bukan sekadar fisik, tapi bagian dari warisan Singhasari. Dan kamu, Rara, adalah salah satu pewarisnya." Kata-kata itu membuat udara seakan berhenti sesaat. Rara merinding, jantungnya berdegup keras. Warisan Singhasari, sesuatu yang selama ini hanya ia dengar di buku sejarah atau cerita rakyat, kini disebut sebagai bagian dari dirinya sendiri. Rara menelan ludah, tubuhnya sedikit merinding. Kata-kata, warisan Singhasari, masih bergema di kepalanya. Ia menatap Nenek Marni lekat-lekat, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Warisan ini," lanjut sang nenek dengan suara berat, "tidak sembarangan turun. Hanya perempuan tertentu dalam keluarga kita yang dipilih." "Kenapa perempuan, Nek? Kenapa bukan laki-laki?" tanya Rara spontan. Nenek tersenyum tipis. "Karena perempuanlah yang sejak dulu dipercaya sebagai penjaga. Leluhur kita percaya, kekuatan besar harus digenggam dengan hati, bukan sekadar otot. Dan hati seorang ibu, seorang putri, seorang nenek, lebih kuat dari besi manapun." Rara terdiam,
Ada sesuatu yang hangat tapi juga menekan di dada. Tapi jangan salah paham, lanjut neneknya. Kekuatan ini bukan hadiah semata. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Jika digunakan untuk kesombongan, untuk menyakiti tanpa alasan, atau untuk keuntungan pribadi, kekuatan itu bisa menghilang. Bahkan bisa membawa malapetaka. Rara spontan teringat cerita Bu Lastri. Jadi benar, bukan sekadar kebetulan ibunya kehilangan kekuatan, ada aturan tak terlihat yang mengikat. Ada juga sejarah tragis. Suara Nenek Marni merendah, nyaris berbisik. Beberapa perempuan dalam garis keturunan kita pernah jatuh karena melanggar pantangan. Ada yang kehilangan akalnya, ada yang dibenci lingkungannya, ada pula yang meninggal muda karena menolak tanggung jawab. Rara menggigil. Meninggal muda, ya, kekuatan ini bukan mainan, Rara. Ia menuntut keseimbangan. Semakin besar kamu menggunakannya, semakin besar pula tuntutan yang akan datang. Kalau tidak hati-hati, tubuhmu bisa kehabisan tenaga sebelum waktunya. Keheningan panjang menyusul. Rara menunduk, tangannya meremas ujung rok yang ia kenakan. Hatinya berkecamuk, di satu sisi ia bangga karena menjadi bagian dari sesuatu yang besar, tapi di sisi lain, beban tanggung jawab itu terasa menakutkan. Kenapa harus aku, Nek? Suaranya pelan, hampir seperti anak kecil yang takut dimarahi. Kenapa aku yang dipilih? Karena garis itu jatuh padamu, jawab Nenek Marni tegas. Ibumu pernah menjaganya, tapi dia kehilangan. Kini giliranmu. Kamu tidak bisa memilih lahir dari keluarga ini, tapi kamu bisa memilih bagaimana menjalaninya. Rara menatap neneknya, matanya berkaca. Aku takut. Takut itu wajar, kata neneknya lembut. Justru kalau kamu tidak takut, kamu bisa jadi sombong. Ingat, Nak, kekuatan ini bukan untuk mencari hormat atau dipuji orang. Ia untuk melindungi. Kalau kamu pegang itu erat, kekuatanmu akan jadi berkah, bukan beban. Rara mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti ucapan ibunya selama ini. Di luar, senja mulai turun, cahaya oranye menyusup lewat jendela. Rara menatap langit dengan pikiran yang kalut. Ia mulai paham, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sepulang dari rumah nenek, langkah Rara terasa lebih berat daripada biasanya. Jalanan desa yang biasanya ia lewati sambil bersenandung kini terasa sunyi. Angin sore menelusup lewat sela-sela pohon bambu, seolah ikut menyimak keresahan hatinya. Sampai di rumah, Bu Lastri sudah menunggu di ruang tamu. Begitu melihat wajah putrinya yang kusut, ia langsung tahu, Rara sudah mendapat jawaban. Jadi, nenek cerita, tanya Bu Lastri hati-hati. Rara hanya mengangguk pelan. Ia duduk, melempar tas ke sofa, lalu mendesah panjang. Kenapa harus aku, Bu? Kenapa aku nggak bisa hidup normal kayak teman-temanku? Bu Lastri terdiam sejenak, lalu meraih tangan anaknya. Nak, aku cuma ingin kamu berhati-hati. Kekuatan itu bisa membuatmu besar, tapi juga bisa menghancurkanmu. Ibu sudah pernah merasakan. Jangan sampai kamu ulangi kesalahan ibu. Nada suaranya lirih, penuh penyesalan. Rara bisa melihat sisa luka yang belum sembuh di mata ibunya. Namun di sisi lain, kata-kata Nenek Marni masih terngiang, kamu tidak bisa memilih lahir dari keluarga ini, tapi kamu bisa memilih bagaimana menjalaninya. Dua pesan itu berputar-putar di kepalanya. Satu menekankan bahaya, satu menekankan takdir. Rara jadi bingung, apakah ia harus menyembunyikan kekuatannya, ataukah justru menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Bu, Rara bersuara pelan. Kalau kekuatan ini memang diturunkan buat aku, apa aku harus nolak? Apa aku bisa pura-pura nggak punya? Bu Lastri terdiam, wajahnya penuh keraguan. Ibu cuma takut kamu terluka. Rara menunduk, hatinya campur aduk, ada takut, ada marah, ada juga rasa bangga yang diam-diam tumbuh. Ia bukan sekadar gadis mungil yang sering disepelekan orang. Ia punya sesuatu yang besar, meski berbahaya. Malam itu, ia berbaring di kamarnya sambil menatap langit-langit. Di telinganya masih terngiang dua suara, suara ibunya yang penuh peringatan, dan suara neneknya yang penuh keyakinan. Ia menutup mata. Dalam gelap, ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan sesuatu yang besar, mungkin musuh, mungkin takdir. Tubuhnya kecil, tapi di dadanya ada kekuatan yang berdenyut. Aku takut, bisiknya. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Tapi aku juga nggak mau lari. Itu bukan tekad yang bulat,
hanya bisikan samar. Tapi benih sudah ditanam. Rara mungkin belum tahu kemana kekuatannya akan membawanya, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menerima bahwa dirinya berbeda. Dan berbeda bukan berarti lemah. Di luar jendela, bulan menggantung redup. Angin malam membawa suara gemerisik dedaunan, seolah alam ikut menyetujui keputusan kecil di hati seorang gadis mungil. Perjalanan baru saja dimulai.